Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang salah satu sahabat mulia, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan salah satu sahabat yang dimana ia dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sahabat yang dijamin masuk surga, seperti itu ya teman-teman. Dia pernah menjadi panglima perang di masa kenabian saat juga diangkat menjadi amir atau setingkat dengan gubernur di Irak di masa Khulafaur Rasyidin, seperti itu. Sa'ad bin Abi Waqqas telah memeluk Islam ketika ia berusia 17 tahun. Dia telah tergolong ke dalam orang pertama yang masuk Islam dan termasuk juga sebagai as-sabiqun al-awwalun, seperti itu. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam setelah mendengar dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat menyatakan keislamannya bersama beberapa sahabat yang diantaranya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Abdurrahman bin Auf, dan yang terakhir adalah Talhah bin Ubaidillah. Sejak saat itu, Sa'ad langsung mengulurkan tangannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sejak saat itu juga hari-harinya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah di jalan Allah dan untuk mengajak orang-orang yang kafir pada saat itu untuk taat kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah. Itu teman-teman. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lepaskanlah panahmu wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Tebusanmu adalah ayah dan ibuku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud, seperti dikutip dari buku biografi 60 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengagumi keberanian Sa'ad bin Abi Waqqas di medan perang. Dia selalu berdoa untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Allah, tepatkanlah lemparan anak panahnya dan kabulkanlah doa-doanya. Doa ini dikhususkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Hingga sejak saat itu anak panah Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah meleset ketika ingin membunuh musuhnya dalam sebuah peperangan. Bahkan doa-doanya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah tidak terkabul. Jadi doa Sa'ad bin Abi Waqqas itu selalu terkabul, seperti itu. Meskipun begitu, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang sering menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat dan berkhutbah di hadapan para sahabat, maka air matanya selalu berlinang mengharap ridha Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan para sahabat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebut Sa'ad sebagai penghuni surga. Gitu. Jadi keren sekali ya teman-teman. Sa'ad bin Abi Waqqas itu selain pemberani, selain doanya selalu terkabul dan anak panahnya selalu tidak pernah meleset, dan dia itu juga termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Saat ini akan datang pada suatu ketika pernah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebutkan saat ini akan datang, wah berisik gitu. Sesekali ya teman-teman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, saat ini akan datang kepada kalian seorang laki-laki penduduk surga, gitu. Itu yang berkata Rasulullah, akan datang seorang laki-laki di mana ia akan menjadi salah satu penduduk surga ataupun penghuni surga. Tutur Rasulullah, ucap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga tak lama kemudian datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas bergabung dengan para sahabat. Abdullah Amr bin As pernah mendekati Sa'ad dan meminta agar mau menunjukkan ibadah apa gitu ya, ibadah apa yang dia amalkan gitu, apa yang ia lakukan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia menjadi salah satu penghuni surga yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abdurrahman bin Auf menjuluki Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai salah satu singa yang menyembunyikan kukunya. Baik, jadi begitulah teman-teman semua kisah singkat dari sahabat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang doanya selalu dikabulkan dan anak panahnya tidak pernah meleset, bahkan dijuluki sebagai
pemuda yang pemberani pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini bermanfaat. Jika ada tutur kata yang salah itu dari saya sendiri, dan jika ada benar, ada benarnya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.